والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah musalla anggota yang dirahmati Allah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini malam Sabtu, rutinan kita mengkaji ilmu fikih pakai kitab An-Nawawi. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari membawa manfaat dan bisa kita praktekkan dengan pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Kemarin bab puasa itu belum habis, ternyata masih ada lanjutan satu persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Mal ayyamul lati yahrumu fi as-shaum. Ma iqobo al-ayyamu utawi dino alati yahrumu kang den haramake fiha ing dalam ayam apa as-saumu poso. Ada hari di mana pada hari itu dilarang, malah diharamkan untuk menjalankan puasa. Ada hari yang disunahkan untuk menjalankan puasa, dan ada hari yang dilarang, diharamkan malahan untuk menjalankan puasa. Jadi ada ketentuan-ketentuan, tidak hanya pokoknya puasa. Tidak tahu larangan yang diharamkan pada hari ini. Iya, utawi hari yang diharamkan puasa itu Yaumal Aidain, hari dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pada hari raya itu diharapkan sampai puasa, sampai malah disunahkan untuk makan-makan, dan malamnya itu sampai diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, supaya orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan pada hari raya itu sampai sumbang, sampai zakat, supaya ikut senang-senang makan-makan, jadi kelihatan meriah pada hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha makan kambing, daging kambing, daging sapi. Jadi dua hari raya itu diharapkan karena ada perayaan di mana orang Islam telah menjalankan satu bulan penuh berpuasa, kemudian dirayakan kemenangannya dengan meriah itu makan-makan. Wa ayyam tasyrik, dan diharamkan pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu setelah Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Idul Adha. Hari raya itu bulan besar, itu diharamkan untuk berpuasa. Jadi pas hari raya Idul Adha, terus tanggal 10
tanggal 11, 12, 13 itu lanjut diharamkan. Jadi 4 hari pada waktu bulan Nahar 10 pas itu Adha, 11, 12, 13 itu haram puasa. Walau musyak dan hari sak itu ragu-ragu, hari keraguan, hari ragu-ragu. Illa wafaqo, kecuali ketika bertepatan adatan kebiasaan lahu pada hari itu, au wasolahu atau menyambung hari itu bima qablahu dengan hari sebelumnya, bima lawan perkara qablahu sadurunge dina niku qabla yaum syak. Hari-hari yang dilarang itu Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, Yaumul Tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13 pada waktu bulan Nahar, bulan besar. Wa yaumu syak dan hari sak. Hari sak itu pada bulan Syakban yang akhir antara 30, 29, 30 mau masuk bulan Syakban, mau masuk bulan puasa. Nah itu hari sak ragu-ragu, hari keraguan. Ini wis masuk tanggal 1 Muharram atau masih 30 Syakban. Jadi rasa ragu-ragu. Bila ibawa pokok ajarkan kecuali sudah biasa melakukan kebiasaan puasa. Jadi kalau sudah biasa namanya hari Senin Kamis puasa, nah, pas hari Kamisnya itu hari yang sak itu, hari diragukan itu diperbolehkan puasa. Kalau itu benar-benar hari masih diperlakukan. Awasalahu atau hari yang menyambung, sambung iman dengan hari qablahu sebelumnya. Jadi kalau pas tanggal 30 itu biasanya puasa sampai 30 hari puasa Syakban. Nah 30 hari itu boleh pas 30 hari itu boleh berpuasa. Tapi kalau tidak jarang yang melakukan seperti ini. Kalau tidak biasa ya tidak usah puasa, malah senang ya. Malah senang bisa usah kosong. Tapi kalau yang biasa atau ahli puasa ini masih memegang teguh atau biasa puasa Senin Kamis, pas hari Senin atau Kamis itu pas jatuh hari Syak itu diperbolehkan puasa. Ini bab yang terakhir mengenai bab puasa, dan sekarang nanti bab haji. Al-hajju utawi bab nerangake masalah haji. Al-hajju itu menurut bahasa terlebih itu menyengaja, ada mempunyai kesengajaan, mempunyai niatan. Kalau istilah bahasa itu bahasa asli
itu menyengaja, namun itu enggak dari niatan. Melhaju, apa itu haji? Wa utawi haji itu qasdul baitul harami, menyengaja pergi ke Baitul Haram linusuki, karena beribadah. Jadi pergi ke Baitul Haram, ke Ka'bah, linusuki, karena tujuan beribadah. Bagaimana kalau pergi ke Baitul Haram dengan tidak ada niatan beribadah, apakah disebut haji? Kalau cuma pergi ke Baitul Haram karena tidak ada niatan untuk beribadah, maka itu bukan disebut melakukan ibadah haji. Apakah ada orang yang pergi ke Baitul Haram tidak ada niatan untuk beribadah? Ini saya sering dan banyak mendengar dari kawan-kawan jamaah. Ada yang pergi ke Baitul Haram di bulan haji, tapi niatannya itu dagang. Ada yang niatan dagang, yang biasa dagang itu bolak-balik pergi ke Baitul Haram, tapi niatnya berdagang. Jadi bawa dagangan di sana dijual, laku laris dan keuntungannya besar. Ini tidak disebut melakukan ibadah haji. Yang itu dapatnya dagang, itu keuntungan dunia saja. Malah ada, saya langsung mendengar dari teman saya, memang dia suka perempuan, melihat orang-orang mana ya, yang sekarang ada konflik dengan Israel. Itu beliau mengatakan kalau perempuan-perempuan di sana yang daerah itu cantik dan bodinya bagus-bagus, bilangnya seperti itu. Kepinginnya dia kembali itu ada niatan, kepingin ketemu itu, kepingin melihat wanita dari mana yang turunan Nabi Yusuf. Memang orangnya cantik-cantik. Jadi dia ngomong itu setelah pergi haji, perempuan yang dari sana itu cuma cantik. Saya cuma pergi haji lagi, kepingin ketemu wanita-wanita cantik-cantik. Nah, ini sudah melenceng dari niatan di haji. Maka itu di sini digarisbawahi, apa sih haji itu? Haji itu menyengaja mempunyai niatan pergi ke Baitul Haram, tujuannya beribadah. Itu toh. Dan niatan lain, tujuannya satu, untuk beribadah. Jadi haji itu wajib bagi semua kaum muslimin. Kita ini wajib untuk melaksanakan haji. Yang belum haji itu wajib untuk melaksanakan haji. Jadi yang akhir ini wajib mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji. Berhubung haji itu memerlukan persyaratan, harus ada sanunya, itu kita belum bisa untuk melaksanakan, tapi tetap mempunyai
kewajiban atau mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji. Siapa tahu ya Gusti Allah itu memberi rezeki itu tidak disangka-sangka. Awalnya tidak mampu, tidak mampu, tidak mungkin, tapi sebagai itu sudah melemah. Selanjutnya dikasih, ya dia tahu itu. Ya. Yang sedang maaf ya, tidak jelas ya. Sudah ada yang pergi haji ibu-ibu? Saya. Cawar umroh, masih umroh. Oh, belum aja gitu. Sudah daftar, akhirnya yang sudah pergi haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mengaji bab haji ini, Allah memberi rezeki sehingga kita bisa bergadang atau melaksanakan menyempurnakan rukun Islam, yaitu rukun Islam 5. Kira-kira sampai ini ada niatan kan pergi haji? Ada. Ada keinginan. Paling tidak ada keinginan. Angan-angan dalam pikiran. Saya kalau punya uang untuk sana, saya akan pergi haji. Nah, itu paling tidak gitu. Paling tidak gitu. Ini wajib. Jadi haji itu wajib. Kalau sampai masih tidak ada sama sekali dalam benak sampean untuk pergi haji, nah itu Islam yang lemah. Kelemahan sampai di sini. Tidak tahu nanti sampean kalau anaknya pinter terus boleh dulu yang pinter, nah suke sampai di budano haji. Jangan salah. Jadi sampai jangan masih pikiran itu namanya punya pandangan ke depan. Haji wajib. Saya sekarang tidak bisa dan tahu kapan saya harus berangkat haji dengan jalan yang benar. Tahu anak sampean sampai didik, sampai sekolah yang pinter, kemudian nanti besarnya diberi rezeki Allah bisa memberangkatkan sampai segitu. Baca surat Al-Hajj. Dalam? Baca surat Al-Hajj. Oh, Kata besar ada teman-teman. Ini Gusti Allah itu soke. Jangan buat kasih hati. Nomor itu orang yang tidak punya tahu-tahu ada yang memberangkatkan temannya, saudaranya. Tapi niatan aja punya keinginan untuk melaksanakan haji. Paling tidak begitu. Insya Allah kalau Allah menghendaki sampai mesti berangkat. Ya, kalau ini haji itu menyengaja pergi ke Baitullah, Baitul Haram, dinusuki hanya untuk beribadah. Selain itu bukan disebut haji. Shopping 10 pinggir sampai pergi ke Baitul Haram, tapi niatnya buat ibadah. Itu senes haji. Karena ini di
diberi garis, diberi pengertian ini karena ada seseorang yang niatannya itu bukan untuk beribadah, ini agama, atau karena hanya senang melihat daerah di sana, atau hanya senang melihat kejadian di waktu bulan Haram. Dan ada cerita ini malah ada seorang Chinese, kaya, dia sudah melalang ke beberapa dunia, ke mana itu orang Kristen itu di Roma, kalau orang Buddha di Cina itu sudah dilakukan, pergi ke sana, mengikuti acaranya ini. Mengikuti pada waktu acara orang Nasrani, orang Buddha itu dia jangan yang gendut, dia itu ingin melihat, mengikuti ibadah haji. Ini orang Chinese, tapi bukan Islam, bukan agama Islam. Cuma dia ingin menyaksikan, ya mudah-mudahan mendapat hidayah, ritual gitu kan. Orang Nasrani itu bagaimana, orang Buddha bagaimana. Nah ini yang belum itu haji. Dia ingin melihat ritual orang haji. Mudah-mudahan aja setelah pergi ke sana mendapatkan hidayah. Lanjut, nusuk, apa itu yang disebut nusuk atau ibadah? Dia utawi nusuk itu amalan haji keakanihi wa wajibanihi, seperti rukunnya haji dan wajibnya haji. Terus yang disebut nusuk itu amalkan haji seperti menjalankan rukunnya dan wajibnya haji. Kan arkanul haji ada berapa rukunnya haji? Arkanul rukunnya haji omsantun ada 5. Jadi rukun ini dilakukan pada waktu melakukan ibadah itu. Kalau syarat itu dilakukan sebelum melakukan ibadah. Bedanya rukun dan syarat. Bedanya rukun dan syarat. Al-awalu, rukun haji yang pertama itu al-ikhramu ma'an niyat. Ikhram ma'an niyat. Al-ikhram itu memakai pakaian haji. Ikhram itu dari kata haram, jadi dilarang melanggar wajib dan rukunnya haji. Arkanuhu satu rukunnya haji itu ada 5. Yang pertama al-ikhramu ma'an niyat. Ikhram disertai dengan niat melaksanakan haji. Yang kedua al-wuqufu di Arafah, wukuf di Arafah. Asal-usul yang ketiga at-tawafu alal ka'bati sab'an. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ar-rabi'u yang keempat sa'i, lari-lari kecil dengan Safa wal Marwah
sabaan 7 kali. Al-khamisu yang kelima, alku wa taksir, memotong rambut, wa taksir dan memendekkan. Ta'alul wa taksir ini dan memendekkan, memotong sebagian wa taksir. Jadi rukunnya haji yang harus dipenuhi itu ada 5. Yang pertama ihram. Ihram itu memakai pakaian yang tidak berjahit. Ihram ini bukan syarat ini. Dan ihram ini nanti ada mulainya. Dimulai di mana ini ada. Dan termasuk wajib haji. Ihram memakai pakaian yang tidak berjahit beserta niat berikutnya. Wukuf di Arafah itu berhenti atau menginap di padang Arafah. Di Arafah itu daerah Makkah, Madinah, antara belum pernah ke sana. Arafah itu di mana letaknya saya belum tahu, belum pernah ke sana. Di mana Arafah itu? Tidak. Cuma sama diantar gitu coy. Itu juga Arafah. Oh, sudah dalam. Wukuf di Arafah, berhenti di Arafah. Nah ini di sini keterangan cuma wukuf, cuma berhenti ya dari situ, meminat di situ. Kalau yang kita lihat, yang kita perhatikan dan kita sering mengetahui, banyak amalan-amalan di waktu wukuf. Nah itu bukan termasuk yang wajib. Wukuf harus baca, apa sih dikawannya dari Utawifin, bacaan-bacaan pada waktu itu harus diam di situ. Tidak seperti itu. Cuma sampai ke situ terus diam di situ. Paling tidak yang perlu tentang keagungan Allah dan beberapa hal yang harus kita perhatikan itu sudah cukup. Tidak harus seperti yang Mutawaf diberikan di bukunya itu, sama harus ini soal begini, nanti itu malah memberatkan. Orang haji itu boleh push bacaan seperti ini. Saya sering dengar ini bacaan-bacaan yang dituntun oleh Mutawaf itu terlalu memberatkan. Jangan ditakut-takuti seperti itu. Jangan pokok kesana berhenti terus menengah tidak pokok. Nah, sampai yang menengah ya terlaluan lah. Nah, baca nopo, dikir nopo. Tidak harus mengikuti Mutawaf yang pakai panduan. Tidak ada keterangan di sini. Cuma sampai wukuf di Arafah. Nah, kalau ada mestinya wukuf di Arafah dengan membaca ini. Mungkin benar. Maka kalau saya melihat buku yang keluar tulisan, ya orang sih baca, sering baca nanti baca atau orang yang bacaannya masih berkali-kali itu sama. Boleh berarti haji ini boleh bacaannya keluarga. Misalnya melaku untuk di Arafah harus melaku dalam sekeliling badan merokok. Paling tidak sampai mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Asal-usul atau tawaf itu mengitari Ka'bah, boleh berjalan kaki, boleh naik kendaraan. Naik kendaraan boleh, naik kursi roda boleh. Boleh saya makan saya kamu kopi. Maksudnya tidak boleh.
Jadi tawaf itu mengitari Ka'bah 7 kali, tidak harus berjalan. Sampai pakai nomor. Masih sampai bisa mengatur terus lu buat sirah dari mesinnya itu. Nah, ini penggeraknya itu nggak apa-apa. Rasulullah sendiri pada waktu tawaf itu naik onta. Menghitari Ka'bah, sahabat berjalan, Rasulullah malah naik onta. Nah itu di situ timbul bahwa tawaf boleh mengendarai kendaraan atau memakai bus luncur boleh, kursi roda boleh. Ar-Rabi'u rukun haji keempat sa'i baina Safa wal Marwa sab'an. Sa'i itu lari kecil bolak-balik antara Marwa Safa balik ke Marwa 7 kali. Nah ini hitungannya itu lari ke Safa 1, kembali ke Sa'i 2. Jadi bukan dari Safa ke Marwah terus balik ke Safa 1, udah. Dari Safa ke Marwah 1, Safa ke Marwah itu 2. Kalau meter itu 1, 2. Dan tulis kayak apa? Kalau jalan gitu, Safa Marwah. Kalau depan itu 1 kilo, 1 tentang kira-kira berapa kilo? Angkot dari Kampung itu Jauh Pak. rumah aja kayak itu nager kita terangkan ada gitu meter siji berarti 14 kali lumayan ya sih biasa lari saya nggak tahu tapi kalau dalam takut dari Safa ke Marwah itu 1, Safa ke Marwah ke Safa 2. Gitu benar begitu sama mereka kali super ya baik mereka kali biasanya insyaallah mereka sebenarnya itu nanti cuma 7 kali itu di atas awak mengumum 1, 2 ini kata 1, 2, 3 gitu kan. Bukan 1 kali itu 1 kali Safa 1 itu sangat melelahkan. Kasihan. Al-Khamis yang kelima al-halqu memotong mencukur rambut, taksir dan cuma memendekkan, taksir dan memendekkan, mengurangi. Jadi mungkin keterangan yang mana ini cuma garis besarnya mawar berapa apa kudul apa cuma dicukur gitu. Nah ini jangan berarti memotong gitu aja. Tidak ada keterangan dari semua kudul tontasnya. Nanti ada keterangan selanjutnya. Wajibatuhu kan wajibatul haji ada berapa wajibnya haji? Wajibatuhu qausadun wajibnya juga ada 5. Al-awalu al-ikhramu minal miqat. Jadi kan cuma ikhram niat namanya. Kalau wajibnya ikhram minal miqat. Jadi pakaian ikhram itu pada waktu di batasan di luar Madinah. Oke, di Indonesia di mana? Indonesia Di luar
Ihram itu batasan di mana orang sudah harus memakai pakaian ihram dan niat. Ya, niat tadi ya. Jadi tak boleh melebihi batasnya itu. Sebelum masuk sama yang teman garis ini daerah ini. Nah, itu sudah masuk Baitul Haram. Nah, itu nggak boleh. Sama harus di luarnya. Di luar itu pakai pakaian ihram, terus niatannya dia najis, terus baru masuk ke ya, ada batasannya. Kalau sama Ada yang minta di Indonesia di dalam pesawat ini. oh ini sama. Iya. Macam-macam. Kalau di pesawat itu biasanya Ya lengkap. harinya sudah mepet, Ya benar. yang hari-harinya sudah mendekati itu yang ditentukan, nah itu dulu. Ya lengkap. Oh ya kalau oh gitu ya. Jadi kalau pesawatnya itu langsung ke Mekah, itu kan pesawat. Iya, insya Allah sekarang ini ada yang tuntun, jadi enak. Jadi nanti kalau dianjurkan, oh ini waktunya kita sudah ada kawinnya nih. Tapi saya pernah dengar ini ceramahnya Gus Bara ini ada pegawai pun yang kurang paham, ada pegawai yang tidak paham tentang infom ini. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Asani wajibnya haji yang kedua Romyul Jimaris Salasin. Romyul Jimaris Salasin balan jumroh 3 kali. Balan jumroh itu melempar batu ke arah itu yang ditentukan 3 kali. Itu daerah Bukit ada balan jumroh, Romyul balan jumroh daerah umrah banget ya. Haji ya Pak. Cuma kalau haji itu ada wajibnya yaitu istilah melempar batu itu balan jumroh itu jimar. Asal isu yang ketiga wajibnya haji itu mabitu di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Jadi keterangannya berapa hari di sini? Ini Muzdalifah ini saya ingat saya sehari. Ini berapa hari? Menginap di Muzdalifah. Cuma semalam. Alma itu di Muzdalifah. Yang keempat, alma itu Bimina layaliyat tasyrik, pada malam-malam layaliyat tasyrik itu pada malam hari tasyrik. Jadi kalau hari tasyrik itu 3 hari, berarti sampai 3 hari Bimina. Arab ibu alma itu menginap atau bermalam di Mina, di kota Mina layaliyat tasyrik pada malam hari tasyrik. Jadi sampai tasyrik 3 hari. Al-Khamisu yang terakhir wajibnya haji tawaful wada, tawaf wada liman arota firaqah Makkah, bagi orang yang mempunyai atau berkehendak meninggalkan Makkah. Nah, tawaf wada itu kalau mau pulang, nah, tawaf
Nah, mau pulang ke negaranya itu melakukan dulu tawaf ada. Ini mengenai amalan haji. Haji itu ada rukun dan wajib yang harus dilakukan. Wajibnya, rukunnya ada iman, wajibnya juga ada iman. Yang selanjutnya itu yang diharapkan pada waktu itu ada 10. Nah ini sementara kita duduk di sini. Jadi untuk minggu depan kita akan pelajari lebih dalam lagi mengenai haji. Karena kalau kita salah atau kurang melakukan syarat wajib dan rukunnya, kita rugi, sudah mengeluarkan banyak daya, tenaga, meninggalkan keluarga, hajinya tidak mabrur, gagal. Nah, itu ruginya ini rugi besar. Ini contohnya itu salah satu tanda orang yang melakukan ibadah haji dengan niatan ibadah, sepulang dia haji itu ada perubahan, perilakunya ada perubahan. Nanti bisa dilihat bagaimana setelah melakukan ibadah haji pulang dari haji, apakah ada perubahan, atau masih koyak biasa ini. Tetap mawon itu hajinya perlu ditanyakan, perlu dipertanyakan kewajiban. Antara orang yang belum haji terus berhaji, setelah pulang berhaji kok pacaran ya? Haji itu haji Mekah atau Israel. Kalau sampun balik ke Indonesia dijelok haji. Kadang bener mabrur. Yang biasanya sholat di rumah mau sholat berjamaah. Orang yang pergi terus lama, itu ada perubahan. Tidak masuk kan? Masjid, mari haji boleh masjid, tambah nonton ke situ. Itu perlu ditanyakan. Ya, kalau tidak itu ibadahnya tambah meningkat. Ibadahnya tambah meningkat. Itu contoh artinya tapi sebelum dan sesudah itu sama. Ternyata bekasnya haji, ternyata labeti tidak membekas setelah berlanjutkan ibadah haji. Contohnya sholat malam, Al-Quran kan disebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu tombol-tombolnya itu. Sholat itu bisa mencegah fahsya dan munkar. Sholat waktu aja, tapi paksa mencari tetap sholat itu menghadap siapa? Perlu ditanyakan. Afrika. Itu yang perlu ditanyakan. Jadi kalau orang yang benar itu, ibadah yang benar itu sesuai targetnya, sesuai dengan garis besarnya. Sholat itu tanda al-fahsya wal munkar, itu standarnya. Orang yang melakukan sholat itu bisa menahan paksa dan munkar. Haji kan setelah melakukan ibadah haji itu ada peningkatan. Walaupun tidak habis mungkin menghasil 100% atau perubahan, ada perubahan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan
pulau Madinah Sedaya yang hadir anak-anak yang kita doakan bisa menghasilkan kita. Jadi kalau di usia seperti ini kita harapannya tipis nih, harapannya tipis untuk mengumpulkan dana sing non itu. Jadi ketika hadir hari ini kita doakan mudah-mudahan anak-anak ini bisa melaksanakan ibadah haji. Yang berhasil. Nabi Muhammad ketika dimintai doa kepada siapa itu anaknya siapa ini, itu doanya gitu doa Rasul. Konsua ini jadi anak yang suki. Kalau siapa yang doa anak suki bukan orang. Konsua aku jadi anak yang suki. Benar kan? Aku kan doa anak yang suki. Doa suki. Jadi apa yang saya doa anak yang suki yang terima. Amin. Mohon kajian fikih pada malam hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membawa manfaat. Ini kalau ngaji mudah-mudahan kita mendapat barokah ngaji bisa juga haji. Amin. Kita tutup dengan bayat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.